Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penghulu, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara-saudari tiang, singkatnya jamaah pengajian malam Ahad I4 Karangtengah. Semoga tiang pelungguh senamian yang hadir senantiasa terkicanan kesehatan, keberkahan, kemudahan rizki, dan diberikan kehidupan yang tenang dan nyaman oleh Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang, ele malam mangkin niki masih yang akan bahas seputar targhib wa tarhib, atau pembahasan tentang tazkiyatun nufus. InsyaAllah elek pertemuan-pertemuan yang akan datang niki yaitu terbahas fikih insyaallah ta'ala. Malam mangkin niki yang akan bahaskan tiang pelungguh senamian dampak bahaya keluaran makanan saharam, kemudian napi kebaikan dunia akhirat amun tiang pelungguh senamian keluaran barang-barang sahalal. Perlu tiang pelungguh senamian ketahui dari makanan-makanan haram niki dampak bahayanya niki luar biasa. Ndek hanya ele akhirat doang, lagu niki bahayanya ele dunia akhirat. Oleh karena itu sila setelah terdengar Nabi bahasan desida Allah, setelah terdengar Nabi bahasan desida Nabi, kance para imam-imam kita niki berusaha sekuat tenaga, semampu te, adente berusaha, adente pete barang-barang sahalal. Amun terjual beli, adente jujur, ndak sampai gara-gara sesuap, ndak sampai gara-gara setengah kilo beras atau napi makanan, ia menyebabkan penderitaan tiang pelungguh senamian ele dunia maupun ele akhirat. Padahal ndak mungkin jak sugih isi keteng 1 juta 2 juta, lagu kadang karena ndak terjujur dalam jual beli, ndek terjujur dalam interaksi, dalam muamalah niki marabasin desida Nabi yang menyebabkan harta-harta niki menjadi hancur. Ia pinak atau ia sebaban harta teniki telang, ia ndek neberkah sehingga Nabi kehidupan teniki terasa berantakan. Kok keteng denara idapnya tiba-tiba gue telang, terus hati ndekne nyaman, hidup ndekne tenang, karena mungkin masih tenapi daranan atau keloran barang-barang saharam niki. Oleh karena itu, maka kita berusaha dalam semua usaha yang tiang pelungguh senamian kerjakan, sila berusaha adanya betul-betul halal, adanya betul-betul solah. Saya ingat Nabi, marak bahasan desida Nabi, amun sampai dijajarin te keluaran barang-barang saharam niki
niki pengaruhnya elek kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Elek dunia jelas mara bahasa ulama elek niki gara-gara nekeloran keteng subhat baca ne kitab bahasa ne makin tiang bacakan tiang pungguh dek ni paham-paham baca ne kitab dek ni paham-paham. Nah mungkin ini kesalahan, ini natian kesalahan karena angka dek ini paham, angka dek ini tahu, angka dek ini bacu, suruh berajah lagu macam lain kindat, suruh ngapal dek ne milih. Mungkin faktornya ndek apa salah kanak niki doang, ndek karena kanak niki bodoh. Mungkin salah satu sebabnya adalah sehingga ite impan atau ite bank bekelor isi barang-barang sak ndek kena sak mungkin dalam jual beli timbangan misalkan ini mainan timbangan. Nah niki terkait dengan niki insyaallah yang bacakan hadis-hadis dan kisah-kisah dari para ulama. Nah pertama tiang sebutkan tiang pelunggu senamian bahayanya keloran atau daranan makanan-makanan yang haram. Makanan haram niki ndek mohon maaf ndek na babi doang, bahasa kita bawi doang, atau misalkan tuak doang. Makanan haram niki mencakup misalkan ite jual beli lagu ite jujur, misalkan jual tersedia badak tu ya bagus doang, lagu sak bagus le atas doang tu betul, lagu le bawa ibrak doang niki termasuk nanti harta sak din halal atau ngandai te hak dengan makin karena ambisi ele dunia belik gati melena nabi akhirnya zalimi dengan lain nabi kadang tanah semeter 2 meter ini jadi dengan sugih atau miliarder, kadang semeter 2 meter jengkal, kadang niki jemak ye jatuh kekalongan ele hari kiamat gara-gara jadi menderita wal iyadzubillah. Nasa pertama bahayanya kedarangan barang-barang haram niki adalah mutaba'atus syaitan. Niki bahasanya desida Allah pada mara ite ngikuti atau patik syaitan, ite patik setan. Dari yang munte keloran atau darangan barang-barang haram niki ada umpamanya marak dengan sakit mati elek setan. Nabi bahasanya desida Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai panjak tiang, wahai manusia selakuan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Keloran daranan mimma fil ardi elek dunia niki halalan thayyibah, sak halal kanti sak solah. Ndek halal doang lagu perlu na solah masuk. Jadi halalan sak pertama harusnya halal, thayyiban sak kedua niki harusnya baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nabi bahasanya desida Allah dendek pati langkah-langkah ndak ikuti, ndak nilu pegawaian syaitan niki. Berarti syaitan niki pegawaiannya ya kaken barang haram, ya kaken barang sak menjijikkan. Nah, salah satu ulama tafsir abad ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala, wahai manusia, wahai panjak tiang, keloran oleh dunia niki sahalal. Nabi maksudnya sahalal muhallalan lakum tanawulhu, yaitu makanan sahalal sak keloran. Laisa bighasbin wala sariqah, ndek ngerampok, ndek temaling. Ya bahasanya sahalal niki ndek ngerampok, ndek temaling. Wala muhassalan bi muamalatin muharramatin au ala wajhin muharram,
atau endek karena interaksi jual beli atau napi jual saharam. Ini terjual beli atau ini tenapi ndak sampai barang haram. Au mu'inan ala muharram, atau napiaran sesuatu yang digunakan untuk hal-hal yang haram. Kemudian thayyiban, syarat sak kedua niki adalah makanan niki harus baik. Ndik halal doang, lagu harus baik. Nabi bahasana Syekh As-Sa'di laisa bi khabith. Ndik barang-barang sak menjijikkan. Kal maitati, marak misalkan bangke, waddam atau darah, walahmil khinzir atau daging babi. Nah niki desida Allah perintahkan tiang pelungguh senamian aden tekeloran barang halal, makan dan minuman yang halal dan baik. Amun tersampai melanggar bahasan desida Allah, maka kita niki termasuk orang-orang sak taat, tunduk atau mengikuti perintah syaitan laknatullah alaihim. Kemudian sak kedua, bahaya kedaranan barang-barang saharam niki adalah ada muqabulid doa. Ada muqabulid doa. Ndek njak tekabulan doa ente isi desida Allah. Nah, makin kira-kira kerang terberdoa sampai mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Kadang dek nini tekabulan. Kadang dek tekabul-kabulan doa niki. Nunas aden tertemudah rezeki lagu isyarat doa. Nunas aden anak bijajarin teh aden jadi dengan pacu lagu ibengel. Nunas aden te napi jua lagu ndik terkabulan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin salah supuk sebab niki adalah sengak itu keloran atau daranan makanan atau minuman haram. Basin desida Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Desida Allah niki maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dekne terima kecuali sak solah doang. Jadi desida Allah niki, Allah maha baik, ndek terima langan tiang tubuh niki kecuali barang solah doang. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan desida Allah niki ya suruh tiang tubuh sak beriman niki pada marantan kesuruh para nabi dan rasul. Nabi entan kesuruh para rasul niki adalah kesuruh ngekeloran barang-barang sak halal, kesuruh ngekeloran barang-barang sak solah, kesuruh ngekeloran barang-barang sak baik dan halal. Nah pada nabi kesuruh ada keloran sak solah, ada keloran sak halal, kita juga dengan sak beriman kesuruh kekeloran atau daranan barang-barang solah atau halal. Nah, kemudian Nabi bahasanya desida Nabi, summa dzakara ar-rajulah. Kemudian desida Nabi sebut cerita sopok dengan yutilus safara. Padahal ye napiaran ye kenyekene perjalanan jauh. Ye mungkin ye lalu jauh perjalanan jauh dalam rangka napi mungkin. Padahal salah suku. Nah, napiaran sebab tekabulan doa niki amun te perjalanan jauh. Amun te perjalanan jauh misalkan tunggu lalu jok Mekah, lalu jok Jawa, usahakan kerang-kerang doa. Doa untuk keluarga, doa untuk bidadari, untuk tetangga, untuk kaum muslimin. Sekak niki sebab-sebab tekabulan doa. Jadi desida Nabi cerita arak supuk dengan mame yutilus safara. Jadi ye perjalanan jauh, ye musafir. Ash'atha aghdara, saking jauh lainnya musafir, saking jauh tujuannya niki sampai bulunya ye kusut, ye berantakan bulunya.
Ia penuh isi debu, isi kerepuk, saking jauh. Saya ingat zaman lain niki kan, dek man arak mobil, dek man arak penutup kendaraan masih terbuka oleh atas unta, atau mungkin ilekat entah zaman lain. Nah niki perjalanan jauh sampai bulunya niki, ya acak-acakan, ya berantakan, penuh tanahnya. Kemudian Nabi ya muddu yadaihi ila sama, guna angkat imane si dengan mama niki bahasa desida Nabi, angkatnya imane jok langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku, bahasanya sak mama niki. Lagu wa mab'amahu haram, lagu bahasa desida Nabi, lagu dengan mama niki makanannya ya haram. Wa mashrabuhu haram, inem sidang inem barang haram. Wa malbasuhu haram, kemudian pakaian sakaduna niki ya haram. Wa ghudhiya bil haram, kemudian bekelor isi barang sak haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin berembek tajak tekabulan isi desida Allah. Walaupun kondisinya ia perjalanan jauh, walaupun saking jauhnya perjalanan niki sampai bulu-bulunya niki penuh isi tanah kerepuk, lusuh lemi ruana, angkat imana jok langit, nunas ya Allah kabulkan nunas niki lagu bahasa Nabi berpen tanjak tekabulan doanya, telorane, makanane, minumannya, pakaiannya, selapuannya barang haram. Fa anna yustajabu lahu, berembet tajak tekabulan niki bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan tentang hadis niki, mengatakan fi hadzal hadis isyarah, dari hadis niki sebagai isyarat bagi tiang pelunggus namian annahu la yuqbalul amalu, ibadah sak gawe te, ketaatan amal-amal sak tegawe niki ndak diterima oleh desida Allah. Wala yazku illa bi aqlil halal, ndak dari barang solah kecuali amun kekeluaran barang sak halal. Jadi niki bahasa Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi hadis niki bahasanya menunjukkan bahwasanya la yuqbalul amal, ibadah amal te ndekne terima, ndekne berkembang dari amal soleh kecuali amun kekeluaran barang sak halal. Wa inna aqlal haram, dan sesungguhnya daranan barang-barang saharam niki yufsidul amala, ye sedak amal te, ye hancuran amal ibadah te, wa yamna'u qabuluhu, dan ia menghalangi diterimanya doa dan amalan kita. Niki basir Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak sampai tersia-sia ibadah, lelah berdoa 5 kali 6 kali sejelo dalam setiap minggu sampai sebulan, ndik terkabul-kabulan, kemudian amalan tersak lelah tegawe, ndik terterima, tertolak oleh desida Allah gara-gara barang sak haram. Mari berusaha sekuat tenaga. Amun terjadi pedagang ada terjujur, amun terjadi pengusaha ada terjujur, napi juga terjadi guru juga harus terjujur. Misalkan amun sejelo 2 jam ada tertama 2 jam, amun seminggu 10 jam ada tama 10 jam. Ndak kadang waktu untuk ngajar 10 jam 5 jam tama, 5 jam libur. Atau amun terjadi tukang harus terjujur, napi juga pegawai niki ada yang berusaha. Saya nggak napi, saya ndak gara-gara ndak terjujur niki sengsara elek dunia, kita sengsara elek akhirat. Mungkin kita lebih hantar timbangan 1 kilo 2 kilo
belum tentu. Dah kat tegawai setahun 2 tahun, tetap harta tu. Ini dia berkembang, justru ia sedak. Kadang merasa timbangan niki dalam jual beli sak sede, tamak te jok barang sak solah. Ada duit batin tu. Lagu ia kadang sedak. Ia pinak itu jari melarat. Ia pinak itu jari ndik tenang. Hidup ke ndik tenang. Napiaran usaha te jari berantakan, bangkrut. Karena itu paran. Ndik jujur niki itu paran. Oh iya, sini jak berumpuk harta te lagu iya. Sedak harta benda te. Akhirnya kehidupan. Ndik na berkah. Kemudian saat kedua, bahaya keluaran daranan barang saharam niki, annas sadaqata bil malil haram la tuqbal. Amun te bersedekah isi harta benda saharam niki dekne terima oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sah untuk meluruskan keyakinan temaling lagu jateben anak yatim di narak kenene. Jadi teben anak yatim niki harus kadu barang sak solah. Oh ya solah pegawaian ini dakat ngerampok, lebih ngerampok untuk dengan miskin. Nah niki ndak benar. Jadi harta benda sak sedekah teniki, amun sekiranya itu ditemele impan bijajarin teh, ditemele bijajarin teh daranan keloran barang-barang saharam, apalagi dengan harus teben barang-barang sak solah. Basin annas sadaqata bil malil haram la tuqbal. Bersedekah bila tak ditemu pahala lagu kadu barang haram ndik diterima oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Nabi basin desida Nabi oleh hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu wa taala anhu, man kasaba malan, saya berusaha kumpulan keteng benang harta haraman lagu ya haram caranya. Misalkan napi jual pegawai ane, dia ini jujur napi entah pedagang, guru, pejabat atau napi jual, dia ini kena kama ngantor seharusnya jam balu, jam 11 datang napiaran, datang tanda tangan doang. Niki termasuk masih gift namanya penipuan. Man kasaba malan haraman, saya kumpulan berusaha barang-barang haram, eten benangnya haram, karena caranya berusaha dia nak kena. Fatasaddaqa bihi bahasa Nabi. Kemudian jangan sebulan nyumbang buat masjid atau untuk anak yatim. Lam yakun lahu fihi ajrun. Ndik mau pahala. Ndik mau pahala. Ya dosa saya ingat ia maling, ndik mau pahala. Wa kana isruhu alaihi. Kemudian bahasa Nabi, dan dosanya tetap elek dengan niki. Misalkan oh barang haram niki meh teimpakan adanya, enggak, dosanya tetap tertanggung. Adapun dengan sak terima, misalkan sumbangan tu jok anak yatim mau temaling 1 juta misalkan, naudzubillah, ini adanya impas, ada telang dosa tu beteben misalkan panti asuhan anak yatim. Anak yatim sak daranan keluaran kepeng ndik berdosa, itu tetap tanggung dosa, ndik temu pahala, lagu tetap berdosa. Nah, jadi ndak sampai dengan tujuan kena tujuannya maling atau kena tujuannya misalkan usaha ndik jujur, tujuannya ada ente nyumbang jok madrasah, nyumbang jok masjid. Niki ndik temau pahala, justru itu tanggung dosanya. Bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahaya sak keempat niki qu'udul a'dha'i anil ibadah. Anggota awak niki berat jak gawe ibadah. Amun tegirang daranan keloran kadu barang-barang saharam niki
awak niki dia berat jak gawe ibadah. Sengke temele urus solat, sengke tejak mele buka Quran, sengke sekedar zikir subhanallah padahal dia gampang. Lagu amun urusan sak berat-berat, misalkan pelai 1 kilo 2 kilo naik jok di laut berat, laut gampang si megawe pegawean sampai misalkan sampai begadang sampai jam sekit gampang. Lagu kadang zikir kena subhanallah ya berat, solat sunnah 2 rakaat ya berat, ngaji Quran ya berat. Saya nggak napi mungkin arabasin ulama saya nggak desida Allah ya beratan awak tu saya nggak itu darah dan barang haram. Arabasin fal a'dha'u idza ghuziyat bil haram, amun awak teniki kekeluaran daranan barang-barang haram tamarradat ala ta'atillahi ta'ala, berat susah negawe ketaatan atau ibadah jok desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bahasanya Imam Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah berbahasa, ra'aitu abidan yaqumu ila salati bi thaqlin. Kata Imam Ibrahim bin Adham, tiang seriuk arak seorang hamba, seorang ahli ibadah, yaqumu ila salah bi thaqlin, jak negawing solat tuang berat, jak negawing solat niki berat, ndek sakit, ndek karena macam-macam, padahal ia sehat, ia masih bugar, lagu sengke berat jak milih solat. Angan fanadhartu, kemudian bahasa Imam Ibrahim bin Adham yang perhatian dengan niki, fa idza huwa min adami safa makalihi, ternyata setelah tiang perhatikan, tiang engat-engat, ternyata makanan dengan niki adalah makanan dikna nabi dikna halal. Walau annahu akala halalan, amun seandainya dengan niki nekeloran, seandainya daranan barang sahalal, lam yahsul lahu faqr, niscaya ndik mungkin dia berat, ndik mungkin berat gawe ibadah, ndik mungkin gawe solat berat, gawe solat niki, maka ia berat sembahyang, ia berat ibadah, karena nanti ada nisofa imak kalihi, ndik halal makanan sak kelorane isi dengan niki. Nah, kemudian sak kelima, bahaya kekeluaran barang haram niki adalah su'ul khotimah. Nah, meninggal dalam keadaan ilmi. Jadi su'ul khotimah itu meninggal niki kembali jok desida Allah niki dalam kondisi itu maksiat atau itu gawe barang legi. Qala Malik bin Dinar, seorang ulama besar, Malik bin Dinar, guru daripada imam-imam niki. Malik bin Dinar niki rahimahullah bercerita, dakhaltu ala jarin li, sopo jelo tiang lalu jok tetangga tiang, jadi ilalu takziah, ilalu lai berkunjung jok balin tetanggane sebelah baline, wa qad nazala bihil maut, kenyakene sakaratul maut. Jadi ilaina bali tetanggane sak berapetan baline kance Imam Malik bin Dinar kenyakene sakaratul maut. Wa huwa yaqul, nabi bahasanya Imam Malik, nah tetangga tiang niki berbahasa, jabalain minnar, gonong, 2 gonong dari api neraka, ya jantir ya nih. Jadi jabalain minnar, arak 2 gonong dari api neraka, ya jak empuk. Jabalain minnar 2 kali kena-kena, jabalain minnar, arak 2 gonong, ya jak empes ya nih.
ampas. Qultu ma taqul. Nabi bahasa Imam Malik, apa bahasa dia? Berketuan jok. Tetangga niki, apa ni dia baru? Qala ya Aba Yahya. Wahai Aba Yahya, wahai Imam Malik bin Dinar, kana li mikyalan. Tiang niki berdua-dua timbangan. Jadi niki jadi pedagang. Tiang niki berdua timbangan. Timbangan untuk tiang sekit timbangan, tapi untuk orang lain. Jadi dua timbangan. Jadi timbangan untuk nia niki, misalkan tolok besi no, yarak tolok ane Malik sebutna atau Nabi ada berat timbangan niki. Qala Malik. Kemudian Imam Malik berbahasa, faqumtu, setelah tiang dengar, faja'altu adrib ahadahuma bil akhar. Kemudian berusaha ngajak periri isi Imam Malik bin Dinar. Faqala ya Aba Yahya. Kemudian tetangga niki Nabi bahasanya, kullama darabta ahadahuma bil akhar. Setiap si dia pukul timbangan niki padahal dalam kondisi dia sekarat. Setiap si dia periri, setiap dia pukul, si dia empuk timbangan niki, izdadal amru idhaman wa syiddatan. Semakin sakit, semakin parah, semakin susah, semakin merasa parah sakit. Famata fi maradihi. Kemudian dengan niki meninggal dalam kondisi sakit niki. Nah, jadi tujuannya jual beli, ada mau duit batinnya sehingga curang dalam timbangan. Tolok ana batu, tolok ana api. Tujuannya adanya sugih atau duit, padahal niki yang menyebabkan itu sengsara elek dunia dan elek akhirat. Nah niki baru elek dunia doang, jangan tak ampas isi dua gonong dari api neraka, apalagi jemak amunde. Jadi ndak terlalu bangga lawan pas takziah, oh insyaallah hiluit dengan sholat jenazah insyaallah tamu surga. Belum tentu. Amun amalan tu lawan dari dunia, dia nak kena, dia nak kulu, kita nanti terodok lagu palan tu jemak. Enggak, perlu terpesolah diri tu, perlu terperiri insyaallah aden kepada tamu surga insyaallah, adan jauh dari azab neraka. Dan niki nasihat niki yang paling utama untuk tiang pribadi, dan yang kedua untuk jamaah tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makin beralih napi dampak baik muntah keluaran barang halal yang kebut sekedik. Makin amun tiang pelungguh senamian mencukupkan diri untuk barang-barang sehalal niki, maka desida Allah janji tiang pelungguh senamian pertama dukhulul jannah. Nah makin namun terkira-kira beda mele mobil Fortuner Bali 4 tingkat kepeng miliaran tanah kanca surga, sekira-kira amun tersuruh oleh dunia niki tentu surga kata. Saya ingat kehidupan dunia niki dak ke berdua niki ya paling sejelut kelemak keluaran tu sepiring deh, mungkin sedang paling sepiring, kegalen sepiring, enggak dah cukup sisanya tinggalkan tu untuk bijajarin tu. Kita paling pira juta sebulan, sehingga enggak sampai gara-gara tu mele sugih, mele duit keteng tu, duit harta tu lagu endik tu mau surga desida Allah. Nah, jadi amun tergirang keluaran barang halal bahasa desida Allah, desida Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Desida Nabi berbahasa, man akala tayyiban, sai-sai girang baranan, keluaran makanan sahalal, wa amila fi sunnatin, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah desida Nabi.
Nabi sunnah-sunnah keamalan. Jadi semampu tu. Misalkan sunnah ni tegawe. Jadi embes engkah tu mampu. Amun tendek mampu, gawe sak lain embes sak tamam mampu. Nah, ndak sampai ndek mampu gawe sunnah, lagu ndak terolok dengan sak gawe sunnah. Jadi harus amun tendek mampu, ndak terolok dengan sak gawe sunnah. Wa aminan nas bawa'iqahu. Kemudian sahabat, kerabat, tetangga aman dari keburukannya. Ndek negirang napiaran, ndek negirang ganggu tetangga, ndek negirang napiaran ganggu tetangga isi napi juga. Jadi aman tetangga niki isi kejelekan-kejelekannya. Dakhalal jannata. Nah, basin di sini Nabi dengan sak marak niki keluaran barang halal yakni tamu surga desida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sak kedua al-istishfa' bihi minal amrad. Nah, amun tegirang keluaran barang halal niki bau nejari oat sakit. Nah, jari bau isi oat sakit. Mungkin penderitaan, sakit dan yang lainnya mungkin karena dosa-dosa itu keluaran barang haram sehingga desida Allah tebeng tu ujian sakit ada berkurang dosa itu. Nah, amun tekeloran barang halal, daranan barang-barang sahalal, makanan minuman sahalal, insya Allah ye jari obat sakit. Nah, jadi para Imam Yunus bin Rubaid rahimahullah mengatakan, ma thammal yaum aqalla min dirhamin tayyib. Jarang mangkin niki bahasa ni zaman lain niki. Zaman tabi'in jarang pemangkin napiaran serminan seriuan dirham sahalal. Padahal zaman iya apalagi zaman ti pemangkin. Walau wajadnahu amun arak kedait barang sahalal niki walaupun sekedik lastashfaina bihi mardona. Ye si tejakwa dengan sak sakit basin. Amun arak barang halal ye jatuh kadu uat dengan sak sakit. Nah, sak ketelu manfaatnya ite keluaran barang halal niki itlaqul basirah. Tebeng kekemudahan, tebeng kekemolahan, napiaran memahami ilmu. Nah, mungkin namun berdua bijajari arak mondok ada kiriman baik barang-barang sahalal, ada tebeng baik, ada sahalal, ada gampang paham pelajaran, molah nepahami atau ngapal pelajaran. Nah, marak basin Qala Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah murid dari Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, kuntu aqra'u al-ayah. Maksud Imam Sufyan ibnu Uyainah niki tiang baca ayat Quran fayuftah li fiha sab'una baban minal ilmu. Tiang baca suatu ayat doang. Suatu ayat yang baca Allah bukakan 70 ilmu. Niki bahasa Imam Sufyan bin Uyainah yang baca suatu ayat doang subul 70 bab, dek sikit bab doang 70 bab ilmu subul langsung. Tebeng nabi pemahaman ilmu oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Falamma aqaltu ma laha ula'il umara. Nah, setelah tiang daranan bahasa Imam Sufyan ibn, setelah tiang daranan mau tiang keteng-keteng langan pejabat-pejabat bahasa umara. Ya mungkin dia tahu keteng nabi langan pejabat-pejabat niki sirtu aqra'ul ayah. Setelah tiang girang mau mungkin dia tahu berembeh hagelai pejabat dan yang lain sirtu aqra'ul ayah. Setelah tiang terima keteng-keteng langan pejabat-pejabat niki tiang baca satu ayat fala yuftah li fiha babun wahid. Seki ilmu dia narak nyantol sebelumnya niki 70 ilmu. Nah niki
baca sayat, dek ni nyampung, dek ini faham, dek narak. Padahal mungkin dia tebang isi, tebang barang halal lagu. Pengaruhnya belik, apalagi mungkin zaman mungkin, namun tendek keteng saat kena korupsi dan yang lainnya, waliyadzubillah. Nah, sak terakhir, sak keempat, siyanatun nikmah. Nah niki, amun tegirang berusaha dengan barang-barang sahalal. Barang halal niki, ndek tebang baik hak semeton. Misalkan tahu tu di tempat biasa temamu, melente, luian laut. Warisan niki, amun dengan mama seperembah, amun dengan nina sekutu. Lagu amun hibah lain, amun terbagian misalkan ni bapak-bapak dan ibu-ibu tiang, sedekman meninggalkan dunia, terbagian begitu. Nah, amun terbagian hibah beda marak warisan. Amun hibah pendapat sak kuat niki ada kepadean nina kanci mama. Hibah niki artinya pemberian hadiah semasa dengan tuaknya hidup. Dan hibah niki kanggo baik malik isi amak niki, misalkan yang berdua biji, yang bangkat patuh-patuh 10 hari misalkan, setelah setahun 2 tahun tiang baik malik kanggo. Sehingga bijen tiang sendiri. Lagu amun tiang pelunggu hibah hanjok batur dengan lain de baik malik dan kanggo. Niki bahasa Nabi pada ibaratnya hadiahannya dengan tangkong, hadiahannya dengan napi, bermalik baik, marak dengan keloran utak mesa. Niki kanggo amun bija jaring terlangsung, kanggo, jak baik malik, panak sampai yang lain nih, saya aku butuh jak belayar nih, kanggo, saya anak mesa. Walaupun waktu pindah sertifikat, amun mele, kanggo dengan tu. Lagu amun warisan harus sesuai dengan faraid. Sehingga faraid ini jelas, dia bau kadu dame, dia narak dame. Biasanya dame lagu ya bersiap. Te dame wah, saat ini tebeng sekik sama ama telu, dia dame. Searan dame niki, jadi dia perlu dame. Saya ingat ya arah aturan dalam Islam. Saat ini sama ama dua, saat ini sekik. Niki sampun atur. Nah, niki keluaran barang halal niki siyanatun nikmah. Basen ulama, ia pelihara, ia jaga harta niki, ia guna kekal. Nah, amun tergirang berusaha yang halal, maka harta niki ia berkembang. Ndeknya berkurang, ia berkembang, ia berkembang. Qala ba'du salaf, ulama salaf berkata, ulama zaman lain, al-hajarul maghsub, nah niki denah. Batu doang. Batu ndah kata tenembuk. Batu itu fil bina'i. Itu mungkin kadang batu ala sopok. Bina tu jadi fil bina, pondasi bangunan tu. Dia jelas asal usulnya. Pokoknya dia teman izin kecuali dengan meteh dia nak dengan kanggo terkadu. Lagu niki baik tu yang dengan adalah sebiji, apalagi lawan batin dengan di mata bayah 1000 sampai hari kiamat. Niki Nabi dasar al-hajarul maksud, kata ulama, batu sak baik tu, sak paling tu sebiji fil bina'i asasul harab, elik bangunan niki ye sedak pondasi, ye sedak balik. Jadi amun temele kekal, mele berkembang, harus keluaran barang sak halal. Sak terakhir, bahwasanya keluaran barang halal niki adalah istijabatud doa, terkabulan doa oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat niki untuk tiang pribadi terutama, kemudian untuk jamaah tiang, berusaha nunas kepada desida Allah. Sehingga apapun kegawe niki karena kemudahan langan desida Allah. Kita hadir, kita tayak dok masjid niki kemudahan. Walaupun tiang pelunggu usia 60, 70 hadir niki karena kemudahan langan desida Allah. Bukan karena itu kuat, karena itu sehat. Sehingga hati-hati niki digerakkan oleh desida Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka tenunas cok desi Allah aden tepemolah, aden tepemolah, aden te kehidupan, aden te daranan bayi barang-barang sahalal kaji saso solah. Amin ya rabbal alamin.